Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri. Saya dari kelas 4A PGSD. NPM saya 23411 34227. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya, tugas apresiasi sastra anak SD. Baik, saya akan menjawab soal yang sudah Ibu berikan, yang dimana itu yang soal pertama ada apa yang sudah Anda pelajari di materi kuliah apresiasi sastra anak SD. Yang sudah kita pelajarin selama 1 semester itu ada materi yang sudah Ibu berikan, hakikat sastra anak SD, apresiasi sastra, yang ketiga merancang prosa, yang keempat prosa, proses kreatif dan teknik penulisan prosa, evaluasi rancangan, prosa, puisi, teknik penulisan puisi, strategi membaca puisi, praktik membaca puisi, drama, apresiasi sastra refleksif, apresiasi sastra produktif. Yang kedua itu soalnya ada bagaimana yang menurut Anda bahasa yang paling penting dan berikan alasannya. Jawaban saya ini yang dimana bahasa yang paling penting menurut saya adalah apresiasi sastra, baik yang bersifat reseptif maupun produktif. Alasannya karena yang pertama itu ada apresiasi sastra sebagai fondasi. Apresiasi sastra adalah dasar dari semua kegiatan sastra. Jika siswa tidak diajarkan cara menikmati dan memahami karya sastra, maka menulis puisi, prosa, atau bermain drama akan kehilangan makna. Apresiasi untuk cinta terhadap sastra yang mendorong mereka untuk membaca, menulis, dan mencipta. Yang kedua itu menumbuhkan kesepakatan bahasa dan etika. Yang ketiga, menghubungkan reseptif dan produktif, yang dimana reseptif itu kemampuan menikmati dan memahami karya orang lain. Produktif itu kemampuan menciptakan karya sendiri berdasarkan pemahaman tersebut. Keduanya saling berkaitan dan penting untuk mengembangkan kompetensi literasi siswa secara menyeluruh. Bahasa yang lain seperti menulis puisi, merancang prosa, atau membaca drama juga penting, tapi apresiasi sastra adalah jembatan yang menghubungkan teori praktik serta membukakan pintu bagi siswa untuk menikmati dan kreativitas dalam dunia sastra. Di sini soal yang ketiga itu ada dalam konteks bahasa sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu dan berikan alasannya. Materi yang kurang perlu yaitu saya memilih rancangan prosa, yang dimana alasannya itu ada saya sebagai calon guru, fokus utama adalah bagaimana mengembangkan minat dan kreatifan anak dalam bersastra, bukan pada aspek teknis dan evaluatif dalam kompetensi. Materi evaluasi rancangan prosa cenderung terlalu teoris dan mendalam untuk kebutuhan pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Yang pertama itu tidak relevan untuk level siswa anak SD. Di SD masih berada pada tahap eksploratif dan bermain dalam bahasa. Mereka belum perlu membuat rancangan prosa yang kompleks, apalagi dievaluasi secara tekstual. Yang kedua itu kurang praktis untuk calon guru. SD lebih membutuhkan keterampilan bagaimana memandu anak menulis cerita sederhana, bukan mengevaluasi prosa seperti editor profesional. Yang ketiga itu lebih baik dialihkan ke penguatan praktik waktu dan prosi. Pembelajaran lebih baik digunakan untuk strategi pembelajaran sastra anak, seperti membaca puisi dengan efektif, penulisan cerita pendek, atau bermain peran dalam drama sederhana. Dengan demikian, materi evaluasi rancangan prosa bisa disederhanakan atau disisipkan dalam konteks praktik penulis, sehingga tidak menjadi bagian tersebut yang membebani calon guru. Soal yang keempat itu, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Jawaban saya ini yang dimana materi yang paling ingin saya pelajari dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk sebagai calon guru SD, yang dimana saya memilih hakikat sastra anak SD. Alasan saya memilih materi ini
adalah karena pemahaman tentang hakikat sastra anak SD merupakan fondasi utama dalam pengerjaan sastra di jenjang sekolah dasar. Sastra anak memiliki ciri khas tersendiri berbeda dengan sastra orang dewasa, baik dari segi bahasa, tema, maupun nilai-nilai yang disampaikan. Dengan memahami hakikat sastra anak, saya akan mampu memilih pengembangan dan menyampaikan materi sastra. Yang kelima ini soalnya bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia. Saya akan membacakan puisi dari karya Chairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu, Ibu. Aku sayang padamu, Tuhanku. Aku bermohon padamu, kesejahteraanlah dia selamanya. Yang keenam, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Jawaban saya, kekurangan saya dalam membaca puisi itu terlalu fokus melihat catatan. Yang ketujuh ini soalnya dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi dan alasannya? Saya memilih nilai 9 karena saya terlalu fokus memegang catatan. Soal yang ke-8, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Jawabannya itu saya ada membuat 5 golden moment yang dimana yang paling berkesan itu dibacakan ibu tentang seorang nelayan yang memasukkan ikan hiu ke dalam tangki, membuat ikan terus bergerak dan tidak diam. Bagaimana harusnya kita bergerak maju ke depan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tidak menyerah dan terus berusaha. Soal yang ke-9 ini, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Jawaban saya itu sangat menyenangkan. Karena mata kuliah apresiasi sastra anak SD memberikan pengalaman yang menyenangkan karena kita dapat memahami dan menikmati karya sastra yang ditunjukkan untuk anak-anak. Kita belajar bagaimana memperkaya imajinasi, kosakata, dan pemahaman terhadap cerita-cerita yang menarik. Selain itu, apresiasi sastra anak juga membantu kita dalam mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berbahasa, serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Baik, sekian saja dari hasil jawaban tugas UAS saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.